kesempatan kali ini. Narasumber yang pertama, Kiai Dr. Ahmad Hassani ya. Siapa yang duluannya Yai? Kiai Dr. Ahmad Hassani Said. Oke, sebelum beliau menyampaikan nanti, saya perlu sampaikan bahwa beliau adalah merupakan pendiri dari Yayasan Lentera Al-Quran atau Pusiat Studi Ilmu Al-Quran El Hassani. Kiprah beliau cukup banyak. Saya rasa saya tidak akan membacakan secara lengkap karena cukup banyak sekali. Nanti para peserta, para duat bisa searching di Google, dan beliau juga sering aktif di beberapa layar televisi, termasuk juga di TVRI, kemudian pernah juga di Damai Indonesia TV One, kemudian di TVRI, di iNews, dan beberapa tempat lainnya. Dan juga beliau juga adalah anggota dari Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Pusat, yang juga sekaligus menjadi Ketua Komisi Dakwah Pengurus Pusat Asosiasi Dai-Daiyah Indonesia. Untuk keahlian nanti mungkin bisa searching lebih lengkap di Google ya, beliau insya Allah ada. Mungkin langsung saja saya persilakan kepada Dr. Kiai Haji Hassani Ahmad Said. Falyatafaddal mashkura. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah oke. Suara saya bagus ya? Sudah bagus. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah, qala rabbi syrah li sadri, wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani, yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Umum Ad-Dai, Dr. Kiai Syarif Hidayatullah LC MA, Wakil Ketua Ad-Dai, para pengurus pusat Ad-Dai, pengurus wilayah, dan para peserta sekalian, para cendekiawan yang berbahagia. Pagi hari ini, alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat. Di Zoom ini hadir ada 106 peserta, Insya Allah. Ini dari lintas keilmuan, ada santri, ada cendekiawan, saya kira ada juga beberapa doktor, saya lihat ada Dr. Bambang, ada yang lain-lain, dan lintas ormas juga saya lihat ini dari 106 peserta ini terdiri dari sekian banyak wilayah. Saya kenal beberapa orang yang dari Banten, ini dari Jawa Timur, dari Lampung, dan beberapa daerah yang lainnya. Baik, Bapak-Ibu sekalian, para cendekiawan, para cerdik pandai, terpelajar sekalian yang dimuliakan Allah, izinkan saya ingin sharing tentang kompetensi dasar dai. Ya, kompetensi dasar dai ini penting bagi dai karena kompetensi ini merupakan cerminan dari isi yang disampaikan. Kurang lebih dalam waktu 20 atau maksimal 30 menit, insya Allah saya sampaikan materi yang sudah di-share di layar Bapak-Ibu sekalian. Baik. Apa sih kompetensi dasar dai itu? Saya kira saya mulai dari sini, tapi sebelum itu bisa dilihat profil pembicara di slide kedua, mohon dikondisikan. Kalau memungkinkan saya dijadikan co-host, sebenarnya bisa langsung saya operasikan sendiri. Apakah sudah dijadikan? Oh sudah ya, baik. Izin yang ditampilkan ini bisa ditutup biar saya bisa langsung share screen sendiri. Mohon dibantu panitia, baik. Ya. Sudah tampak? Sudah terlihat? Sudah. Baik. Oke, sebentar. Saya slideshow dulu. Nah, ini sudah tampak ya. Ya, di layar ini sudah ada sedikit profil yang tadi sudah dijelaskan juga oleh
Ustadz Hizbullah MA. Saya coba ingin memulai dari kompetensi atau makna kompetensi dai itu. Saya merangkum bahwa kompetensi dai itu adalah sejumlah pemahaman, pengetahuan, penghayatan, perilaku, serta keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh para dai. Kenapa penting? Apa yang kita sampaikan itu bergantung kepada pemahaman, pengetahuan, serta penghayatan yang kita dapatkan, ya. Sehingga kalau pemahamannya utuh, apa yang kita sampaikan pun utuh. Kalau pengetahuannya luas, pemahaman yang kita sampaikan dan yang diterima masyarakat pun menjadi luas, sehingga tidak merasa benar sendiri, sehingga tidak gampang memvonis, apalagi sinis begitu, karena pengetahuan kita mumpuni. Begitupun penghayatan, begitupun perilaku, begitupun dengan keterampilan dasar yang dimiliki oleh para dai. Ini menjadi penting ketika kita sudah menjadi seorang dai. Ini dulu kita pahami, baru kemudian kita coba masuk ke ayat yang sudah maklum semua kita, ya. Ini di surah Ali Imran ayat 110. Sedikit saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Baik, Bapak Ibu sekalian, para peserta dai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang dai itu harus menjadi orang yang terbaik atau memiliki visi menjadikan orang terbaik, ya. Kuntum khaira ummatin. Kata Allah, kita ini sudah menjadi umat yang terbaik yang dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui orang tua kita. Kalau Allah sudah menyebutkan khairu ummah, maka jangan kemudian kita menjatuhkan diri kita menjadi generasi-generasi tidak terbaik. Dan para dai itu tugasnya adalah mengantarkan manusia-manusia atau mad'u menjadi orang-orang yang terbaik. Orang yang terbaik itu di ayat ini ta'muruna bil ma'ruf. Mereka mengajak kepada yang ma'ruf, kepada kebaikan. Tidak mungkin seorang dai berperilaku tidak baik mampu mengajak kebaikan. Jadi kalau ingin mengajak kebaikan, maka seorang dai harus menjadi baik dulu. Saya kira ini penting sebagai kompetensi dasar seorang dai. Jadi seorang dai itu mampu menghadirkan kebaikan manakala seorang dai itu sudah menjadi pribadi yang baik. Lalu kemudian watanhauna 'anil munkar. Selain kita sudah menjadi pribadi orang yang ma'ruf, menjadi orang yang baik, kemudian seorang dai juga mampu mencegah dari yang mungkar, ya. Dan pada akhirnya wa tu'minuna billah, dan kita beriman kepada Allah, artinya yakin, percaya dengan apa yang diajarkan Allah dan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa tujuan dari kompetensi dai yang kita adakan hari ini? Tentu meningkatkan pengetahuan di bidang kognitif, ya. Lalu kemudian mengasah bakat, minat, dan kemampuan. Sesungguhnya saya tidak meragukan dari para peserta semuanya. Ini semuanya sudah ahli, baik di bidang peminatannya, bakatnya, maupun kemampuan. Lalu kemudian kompetensi dai itu juga mengajarkan norma-norma untuk mempraktikkan segala tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, tadi di awal sudah saya katakan bahwa iman itu bukan hanya tasdiqum bil qalbi wa qaulum bil lisan, tetapi wa amalum bil arkan. Dan
kompetensi dai itu mampu mempraktikkan ya apa yang disampaikan. Jadi sebelum disampaikan seorang dai idealnya dia sudah menjadi pengamal dari apa yang disampaikan. Lalu kemudian memperbaiki sikap individu. Nah, jadi seorang dai itu harus mengajak kebaikan. Kalau mengajak permusuhan bukan dai namanya. Kalau dia apa namanya dalam menyampaikan dakwahannya, kemudian dia apa namanya timbul satu persoalan baru, ini menjadi bermasalah seorang dai itu. Lalu ini saya kira indikator penting dalam potensi dai. Ya, indikator harus memuat kata kerja operasional yang diukur dan diamati. Kata operasional ini paling tidak harus sesuai dengan tingkat levelnya. Apakah itu tadi disampaikan ada kognitif, ada efektif, dan psikomotorik. Kognitif dalam hal ini adalah pengetahuan sang dai ini harus terus diupgrade. Ya, meskipun sudah saya lihat ada sebagian besar sudah sarjana, S1, S2, bahkan sebagiannya sudah S3, tentu dari sisi kognitifnya harus di-upgrade ya. Dari sisi pemahamannya, lalu kemudian dari pengetahuan yang kita peroleh, lalu pemahaman yang kita dapatkan, tentu apa yang kita ketahui, apa yang kita pahami diaplikasikan dalam apa namanya dalam perbuatan kita sehari-hari. Ya, misalnya bisa merancang bagaimana penerapannya, merencanakannya, merumuskannya sampai pada tahap evaluasi. Itulah kompetensi dasar dari sisi kognitifnya. Lalu kemudian dari sisi afektif, bagaimana menerimanya, meresponnya, menanamkan nilai sampai mengorganisasi karakterisasi yang dimiliki oleh seorang dai. Jadi dari sisi afektif dan psikomotoriknya tentu melalui pengamatan, meniru. Kadang-kadang seorang dai juga harus melakukan pengamatan kepada dai-dai yang lain. Ya, ada orang-orang atau dai-dai yang mempunyai ciri khas dengan gayanya masing-masing. Ada yang dengan genre, saya katakan genre dakwah dengan zikirnya, ya, jadi lebih banyak mengingat Allah. Lalu ada mungkin dengan mengajak sedekah, ada yang dengan manajemen kolbunya dan lain-lain. Saya kira tidak ada salahnya untuk meningkatkan kompetensi dai itu kita melakukan pengamatan. Selain itu juga dimungkinkan untuk meniru dari gaya-gaya yang sudah disampaikan oleh para dai-dai. Lalu kemudian setelah itu pembiasaan dan pada akhirnya penyesuaian, termasuk kalau ingin memasukkan jok-jok dan seterusnya. Nah, dari sisi aspek metodologis seorang dai, tentu paling tidak saya merangkum ada 4 ya dari sisi kompetensi metodologis dai itu. Yang pertama, dai harus mengidentifikasi permasalahan dakwah. Ya, belakangan ini permasalahan dakwah kan luar biasa banyak ya, sangat-sangat kompleks ya, sangat-sangat kompleks. Maka seorang dai harus mampu mengidentifikasi permasalahan dakwah. Dakwah di desa tentu berbeda ketika kita berdakwah di televisi. Dakwah di televisi tentu berbeda ketika sedang menyampaikan dakwah di tablik akbar dan seterusnya. Dan problematikanya juga sendiri-sendiri, punya problematika tersendiri-sendiri. Oke. Yang kedua adalah dai harus mampu mencari informasi mengenai ciri-ciri objek dakwah serta kondisi lingkungannya. Ini masih menyambung dari kompetensi metodologis dai. Selain kita mengidentifikasi permasalahan, kita juga mencari informasi bagaimana objek dakwahnya, lalu kondisi lingkungannya. Dakwah di perkotaan tadi berbeda dengan dakwah di perkampungan. Dakwah di di perkantoran tentu berbeda dengan dakwah yang dilakukan di masjid dan seterusnya.
kalau sudah mengenal objek dakwahnya serta kondisi lingkungannya, termasuk juga madhab atau aliran yang ada di mad'u kita itu, apakah pahamnya apa, lalu kemudian kecenderungannya kemana, dan seterusnya dan seterusnya. Yang ketiga, dai mampu menyusun langkah-langkah perencanaan. Kelemahan dai kebanyakan atau tidak sedikit dai yang tidak punya perencanaan dakwah, ya. Mau khutbah tidak punya bahan-bahannya, ya. Ibarat seorang petani mau menyangkul tidak punya cangkulnya, tidak punya sabitnya. Nah, maka kompetensi seorang dai itu harus mampu membuat perencanaan dakwah. Ini penting, ya, membuat perencanaan dakwah apa yang nanti akan disampaikan, meskipun pada akhirnya biasa kebiasaan atau jam terbang atau jam panggung itu juga menentukan pada akhirnya, ya. Dan yang keempat adalah kemampuan merealisasikan perencanaan itu. Bukan hanya berhenti pada tahapan perencanaan, tetapi justru sampai kepada merealisasikan dari perencanaan-perencanaan yang sudah dibuat itu. Oke, lalu kemudian dari sisi fungsi kompetensi dasar dai itu, tentu dai itu sebagai acuan atau rujukan dai dalam menyusun indikator kompetensi pada pembelajaran dalam berdakwah. Dengan demikian tentu akan tercapai tujuan pembelajarannya dan praktek dakwah yang mumpuni, ya. Kalau sudah mumpuni itu akan disenangi bukan hanya oleh mad'unya saja, tetapi juga ada kebahagiaan bagi si penyampai pesan itu, seorang dai. Berbeda ketika kita belum mempersiapkannya, misalnya dengan materi-materi yang mumpuni, kitanya pun atau seorang dai-nya pun kadang-kadang tidak happy, ya, tidak happy. Tetapi kalau dipersiapkan dengan baik yang menerima pesannya maupun yang menyampaikan itu menjadi happy, ya. Dari Mengingatkan sisi, Pak Kiai, ya, waktunya tinggal 4 atau 5 menit lagi. oh, baik. Ini baik. Dari sisi aspek substantif dai, saya kira ini bisa dibaca di layar, ya. Ini yang sering disampaikan, dai itu mengajak kebaikan. Jadi seorang dai harus baik dulu. Mengajak bukan mengejek, merangkul bukan memukul, rahmah bukan marah-marah. Nah, kalau ada dai yang marah-marah, ini saya kira perlu dikuatkan kembali kompetensi dari seorang dai itu. Dai paham soal kebangsaan, ya, sudah selesai itu soal kebangsaan, komitmen terhadap Pancasila, komitmen terhadap Undang-Undang Dasar. Jadi tidak lagi mempersoalkan tentang kebangsaan kita yang sudah final, komitmen ke Pancasila yang sudah final, ya. Lalu tentu kita juga mencintai dari objek dakwah itu. Sukses tidaknya kita berbicara di hadapan umum manakala kita cinta tidak terhadap objek dakwah. Kalau sudah ada kebencian di objek dakwah itu, apa yang kita sampaikan juga menjadi melenceng dari apa yang seharusnya kita sampaikan. 2 slide lagi, mohon izin waktunya, Ustaz Hizbullah. Ini paling tidak merangkum dari apa yang saya sampaikan itu. Yang pertama, tentang kompetensi dasar itu, dai harus memiliki akhlakul karimah. Kenapa saya jadikan di sini menjadi urutan yang pertama, ya. Kadang-kadang atau tidak jarang banyak orang-orang atau dai yang memiliki keilmuan yang mumpuni, bahkan ahli di bidang tertentu, tetapi tidak memiliki akhlakul karimah. Maka saya menerapkan mengurutkan dalam kompetensi dasar dai ini akhlakul karimah itu dan integritas pribadi itu di urutan yang pertama. Yang kedua baru tafaqquh fiddin, ya.
baik fiqhuddinnya secara keilmuan yang mumpuni ya. Kalau akhlaknya sudah baik, saya kira ilmu yang disampaikan pun akan sampai kepada mad'u. Yang ketiga, baru kemudian kita mampu mengikuti atau memahami perkembangan zaman dalam berbagai bidang tentunya, baik yang positif maupun yang negatif, bahkan yang mengkhawatirkan sekalipun ya. Maka di akhir slide ini saya ingin menyampaikan ini, pesan ini atau ilmu ini saya dapatkan langsung dari guru saya Ustaz Muhammad Arifin Ilham. Beliau membagi ada 4 juru dakwah ya. Ada, kata beliau, juru dakwah itu seperti air hujan. Ya, air hujan itu meneduhkan, mendamaikan, menyenangkan, tidak pelah-pilih dimanapun akan hujan ya, tidak melihat tempat yang basah atau kering. Dakwah seperti air hujan itu dia akan memberikan energi baru. Nah ini dan memberikan manfaat yang luar biasa. Lalu yang kedua adalah dakwah seperti mata air. Ya, mata air itu ya bagus sih, tetapi karakter dakwah seperti mata air itu, ia pengennya seorang dai itu pengen didatangi, pengen dikunjungi. Kalau tidak diundang, tidak datang gitu ya. Ya mata air harus didatangi kepada mata airnya itu. Yang tidak baik adalah yang ketiga dan keempat. Ini saya kira harus dihindari sebagai juru dakwah ya. Dan ini menjadi karakteristik dari seorang dai. Yang ketiga yang harus dihindari adalah juru dakwah seperti air pam. Ya, ini saya kira banyak ya, kalau tidak dibayar tidak mau datang. Ya, kalau tidak ada amplopnya, Zen nanti mungkin menjelaskan lebih lanjut ini soal amplop ini. Kalau tidak ada amplopnya tidak mau itu, masya Allah ya. Kalau tidak dibayar nggak keluar airnya, itu juru dakwah seperti air pam. Dan yang lebih mengkhawatirkan adalah yang keempat, dan mudah-mudahan kita terhindar semua dari model yang keempat ini, juru dakwah seperti air comberan. Oh, pakaiannya masya Allah ya, seperti ulama besar ya, retorikanya memukau, tapi naudzubillah min dzalik, akhlaknya jauh dari yang disampaikan. Apa yang disampaikan permusuhan, apa yang disampaikan bahkan bahasa anjing, bahasa yang tidak layak keluar, itu dakwah seperti air comberan. Nah, saya kira 4 juru dakwah ini mudah-mudahan menguatkan kita, paling tidak menjadi juru dakwah seperti air hujan, dan mestinya ini idealnya, atau paling tidak menjadi juru dakwah ya seperti mata air lah begitu. Mudah-mudahan kita terjauh dari juru dakwah seperti air pam, apalagi seperti air comberan. Wallahu a'lam bishawab. Syukran, jazakumullah khairan katsira. Terima kasih Kiai Muhammad Hizbullah MA yang sudah memberikan kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter. Sebenarnya masih banyak yang ingin kita dengar, tapi mohon maaf Pak Dokter, waktunya sangat singkat. Banyak sekali yang mungkin saya bisa simpulkan, tapi mungkin tidak akan bisa saya simpulkan satu persatu. Jadi langsung saja saya ke narasumber.